Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Berkenaan dengan kejadian seseorang yang membuang dan menendang sesajen di Gunung Semeru itu, apakah sikap itu tidak tepat meski memang di situ terdapat kemungkaran yang paling keji? Apakah kalau seperti itu bisa diterapkan sikap lakum dinukum waliyadin sebagaimana yang diterapkan seperti penduduk Bali yang memberikan sesajen di mana-mana? Nah, Ustaz. Iya, kita harus ketahui ya, eh, menghancurkan sesajen. Daerah Semeru, Gunung Semeru, Gunung Bromo dan sekitarnya, itu ada daerah-daerah yang di sana masih ada orang-orang yang bukan Islam. Sebagian mereka beragama Hindu. Ini bagian bahkan di daerah kan Semeru, Bromo dan sekitar itu berdekatan semuanya. Nah, orang-orang yang tinggal di sana di puncak-puncak gunung itu kebanyakannya bahkan sebagiannya Hindu, ya. Karena saya sendiri waktu ke sana saya melihat dan saya bertanya, ada istilah mereka orang-orang tinggal di sana itu, mereka katakan mereka kebanyakan Hindu. Lalu bagaimana dengan sikap kita dengan orang yang menendang tersebut? Sebenarnya kalau dia menendang, membuang, lalu dia tidak memviralkan, itu lebih aman bagi dia. Tapi ketika dia memviralkan, ini maka bahaya media sosial. Apa faedahnya kau viralkan? Mengingkari kemungkaran, Ustadz. Mengingkari kemungkaran bukan berarti engkau harus menendangnya dengan memviralkannya. Cukup kau katakan sesajen itu untuk siapa? Kalau orang Islam berkeyakinan sesajen itu tidak boleh dan itu kesyirikan. Bukankah saya mengucapkan ini termasuk mengingkari kemungkaran? Sesajen dari menurut orang Islam dan berkeyakinan Islam itu adalah kesyirikan. Dan ini akidah kita orang Islam. Dan kita boleh berakidah sebagai orang Islam karena negeri kita memberikan kita kebebasan sebagai orang Islam. Karena bumi, gunung tidak butuh sesajen. Allah Subhanahu wa taala pemilik gunung, pemilik bumi, pemilik alam semesta, Dia yang harusnya kita memohon padanya. Maka jawaban saya, ya, apa yang terjadi ternyata menjadi mudarat bagi orang yang menendangnya. Kita katakan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang akhirnya menjadi mudarat bagi kita. Lalu kalau orang mengatakan, Ustadz, kan juga Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, mudarat buat dia. Kalau gitu Nabi Ibrahim salah, Ustadz. Juga para nabi menghancurkan patung-patung. Nabi Musa alaihissalam ketika ada patungnya sapi dihancurkan, mengingkari Firaun, mudarat bagi dia, Ustadz. Berarti salah, Ustadz. Kita katakan tidak. Jangan kau analogikan Nabi dengan orang-orang yang sedang berdakwah tanpa ada kaidah yang benar. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Ikuti kisahnya dari awal. Apakah serta-merta dia langsung memecahkan patung-patung? Ataukah dia dakwahkan dulu, dia ajak berpikir dulu kaumnya. Ini matahari bukan Tuhan, ini bulan bukan Tuhan. Dia ajak berpikir dulu kaumnya. Ternyata kaumnya tidak mau. Setelah didakwahkan dengan beraneka ragam cara, kaumnya tidak mau. Akhirnya jadilah Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Itu pun wahyu dari Allah. Lah kalau orang sekarang tiba-tiba mengatakan kami hancurkan patung, Ustadz, tanpa ada pendakwahan yang baik dengan mereka, tanpa ada menyadari akidah mereka, tiba-tiba menghancurkan patung-patung mereka, kita katakan ini enggak hikmah. Kau ajari dulu, kau kasih tahu dulu, kau pahamkan dulu. Setelah itu kalau memang ada maslahatnya silahkan lakukan. Kalau tidak ada maslahatnya jangan. Apalagi di negeri kita, ya negeri kita di sini akan ada undang-undang yang menunjukkan bahwasannya orang-orang melakukan seperti itu mengganggu beribadatnya orang lain bisa dipermasalahkan. Jadi kita katakan tetap ingkari silahkan, tetapi jangan sampai mengingkari kepada mudarat dirimu. Bukankah mengingkari dengan lisan itu sudah cukup? Mengingkari dengan perkataan itu pun bisa. Dan ajarkan saja umat ini agama Islam yang benar. Ajarkan umat-umat di sana, orang-orang di sekitar Semeru agama Islam yang benar. Saya pengalaman sendiri waktu saya pergi ke sana, saya lihat ada beberapa pakaian yang diletakkan di sana, dipakaikan di batu, lalu diberikan bunga-bunga. Saya lihat itu. Tetapi apakah kita langsung mengingkari? Tidak. Bagaimana cara kita? Kita kumpulkan warga ketika itu. Saya mengumpulkan warga ketika itu.
Kita berikan mereka uang, orang Islam, kita berikan orang Islam uang. Apa yang kita katakan? Kita ingatkan dia, gunung gak bisa marah kalau Allah gak marah. Gunung gak bisa meletus karena kehendak dia, tapi Allah yang marah. Gak ada penunggu gunung. Itu yang kita lakukan ketika itu. Kita kumpulkan mereka, kita dakwahi mereka. Dan kita ajari agama yang benar. Ya, jadi menurut saya cara seperti itu langsung menghancurkannya lalu memviralkan di video, saya rasa itu mudarat, itu enggak pantas. Kalau dia menghancurkan secara diam-diam, itu urusan dia dengan keyakinannya, silahkan, asal tidak mudarat buat diri dia. Tetapi alangkah baiknya dia bertindak yang lebih bijak. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ajari orang-orang sana agama yang benar. Saya ba'dallah teman-teman sebagian telah turun ke sana. Walaupun dengan segala kekurangan kami sangat butuh dai-dai yang lain yang bersama kami untuk mengumpulkan warga. Tapi yang kami inginkan adalah yang sedikit yang telah kami lakukan untuk mengumpulkan orang sedikit, ternyata ketika kita ajarkan tauhid mereka diam. Mereka mengiyakan. Ketika kita tanya ketika itu siapa yang bisa meletuskan gunung, penjunggu gunung kah atau Allah? Mereka jawab Allah. Nah, ini kan sudah masuk akidah ke mereka. Itu lebih bermanfaat caranya. Itu lebih baik caranya daripada kita akhirnya menyebabkan kegaduhan. Allahu a'lam.